Kami dari Kelompok Aceh, di sini kami akan menampilkan drama dari kelompok kami yang berjudul Bantah Garansi. Maka di sini kami punya Kenalkan, nama saya Lapan Pertama sebagai Jatuh. Nama saya Lagi sebagai Nasir. Nama saya Aisyah sebagai istri dan guru kelas. Perkenalkan, nama saya sebagai ibu dan Nama saya Nasir sebagai warga di kelas. Baiklah, di sini kami akan menampilkan drama kami membangun SDM. Rakyat dan berjudul Kisah Bantah Garansi. Pada zaman dahulu kala terdapat sebuah musim kecil di Kantong Aceh dan Nusantara. Di musim tersebut hiduplah seorang janda dengan anak lelakinya yang bernama Bantah Garansi. Bantah merupakan anak yang rajin, ia mahir bermain sulit. Ibu dan Bantah tinggal di sebuah rumah bangun sederhana. Atapnya menggunakan ilalang, alas yang menggunakan daun sangat tipis. Buku bambu itu sudah hampir roboh. Saat hujan turun, buku itu tidak bisa dijadikan tempat berpikir. Karena air tidak akan masuk ke dalam buku. Sebenarnya bangunan bambu itu sudah tidak layak untuk digali lagi. Namun, ibu dan Bantah tidak bisa berbuat apapun. Karena hanya buku itu yang mereka punya. Jangankan untuk merenovasi hidup agar nyaman, untuk makan sehari-hari saja berikan. Bantah dan ibunya hanya menanti sekap padi di sebuah bukit milik saudaranya yang bernama Jakub. Jakub adalah saudara mereka yang kaya ini. Namun, Jakub mempunyai sifat yang licik, lobang, dan tamak. Ia orang yang sangat beruntungan agar mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Bahkan, kadang Jakub hanya membeli upah segenggam beras untuk Bantah dan ibunya. Dik, upah hari ini. hanya segenggam beras. Tidakkah kau menambahkannya lagi? Lebih baik kau beli daripada tidak dikasih sama sekali. Bantah dan ibunya pun pulang dan menerima upahnya yang tidak pantas. Bu, kenapa beratnya sedikit sekali? Iya nak, mau bagaimana lagi? Mungkin ini cukup untuk makan hari ini. Bagaimana Bu? Keesokan harinya, sang ibu Bantah sendirian untuk cuci air karena Bantah sedang sakit. Aku harus membawa beras agar Bantah bisa makan hari ini. Alangkah sedihnya saat sampai di sana tidak ada orang yang menyukai, maka ia pun tidak bisa melakukan membawa beras. Dengan berat hati, sang ibu pun kembali ke rumahnya dengan kosong. Sampainya di tubuh kecilnya, ia langsung menghasilkan anak mata wajahnya dan kembali. Bu, Bantah lapar Bu. Sang ibu hanya diam, membelai kepala anaknya yang ada di baris itu. Sebenarnya dilarang bekerja sang ibu, namun ia tidak bisa berbuat apapun. Tak sengaja ia meneteskan air matanya. Bu, kenapa dengan ini? Sang ibu masih diam. Aku tahu ini adalah bukan ini karena tidak bisa. Maafkan ibu nak, tapi kau bertani mempunyai anak seperti ibu. Dengan pada dimana seakan mendapatkan semangat, Bantah tiba-tiba berdiri dan melihat ini pergi ke rumah Jakub. Ibu, aku akan meminta kepada paman. Jakub. Jangan nak, kau tahu sendiri sikap paman sangat perhitungan. Iya, Bantah tahu Bu. Bantah pun lari ke rumah. Saat Bantah rumahnya, dia memperkerjakan rumahnya. Kau anak miskin, pasti kamu ingin mengemis di sini. Pergi dari sini. Paman, tolong saya paman, kami kelaparan. Aku tidak peduli, kami tidak punya uang.
Ampun paman, aku tidak peduli. Sekali lagi aku tidak peduli. Dengan kata-kata rasa terpaksa kembali ke bisnisnya. Namun saat di jalan pulang, dia mendengar kabar dari keluarga bahwa raja yang tidak jauh dari Sang raja mempunyai putri yang sangat cantik, namanya Putri Tulisita. Semua pemuda pasti terpana melihat kecantikannya. Sudah banyak pangeran ingin menggunakannya, namun tak ada satupun dari mereka yang diterima. Konon katanya, putri akan menerima lamaran dari pemuda yang berhasil membawakannya pakaian yang terbuat dari emas dan swasta. Mendengar kabar itu, Bantah segera berlari pulang ke rumah. Dia mempunyai keinginan untuk menjawabnya sang keluarganya. Bantah ingin mencari barang. Bantah sudah dewasa, sehingga Bantah mengingat kamu untuk rumah kita. Jangan berat hati, ibu mengizinkan kita jaga dirinya dari kamu. Tuhan mendapatkan restu dan dunia. Semalam Bantah tak berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, lindungilah hamba ya Allah. Berikanlah hamba rezeki yang berkecukupan ya Allah. Semoga hamba bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah. Keesokan harinya, Bantah mendapatkan petunjuk untuk membawa sungai daun tanah suci. Daun talas ini akan aku gunakan untuk mengarungi lautan yang luas. Dan suling ini akan aku gunakan untuk membayar biaya kait emas dan busana yang belum bayar. Bantah pun pergi ke rumah pamannya. Kemana kau akan pergi? Bantah, kemana kau pergi kau? Mendengar permintaan anak Bantah, Jakub berpikir bahwa anak itu akan dikirim ke tengah laut. Oh, tentu saja. Bantah pun ikut pelarian dengan Jakub. Saat di tengah laut, Bantah pun meminta untuk dikuburkan. Baiklah paman, terima kasih atas umpamanya. Hahaha, dasar anak bodoh. Pegawai, turunkan anak itu yang dia dimakankan bersama rumah. Hahaha. Kau di mana paman? Bagaimana bisa sampai laut talas bisa menahan seorang manusia? Dasar bodoh. Paman hanya ini mengganggu. Silakan pergi saja. Tapi Bantah tidak peduli. Ia mau mengambil di atas daun talas. Hingga Bantah sampai di sebuah pulau yang sangat indah. Karena kebetulan berada di desa dengan Bantah, pun mencari ikan mas dan swasta yang dikatakan oleh sang putri. Namun Bantah berpindah dari rumah ke rumah lain. Semua penenun tidak mempunyai kain yang Bantah maksud. Maaf, kami tak punya kain yang Baiklah, terima kasih. Bantah lupa, ia belum ke rumah sang kepala kampung. Dengan segera Bantah menemuinya. Ada yang bisa kubantu anak muda? Paman, ada kain emas tak? Kain emas untuk apa? Kamu punya uang untuk membayarnya? Bantah menunduk musuh. Maaf, saya tidak punya uang untuk membayarnya. Mengapa kau sangat menginginkan kain itu? Bantah pun menceritakan semuanya, dari mulai latar belakang keluarganya dan kegigihannya dalam merubah nasib hidup orang tuanya. Mendengar cerita Bantah, sang kepala kampung pun setuju. Bantah pun mulai memainkan sulingnya dengan lagu yang sangat merdu. Ia membuat kepala kampung itu ikut terbuai dalam nada-nadanya. Setelah puas menikmati lagu, sang kepala kampung itu dengan senang hati berbagai emas dan swasta ikut berbantah. Kau sangat mahir bermain suling. Nadanya sangat indah. Kau berhak mendapatkan kain emas dan sutra itu. Wah, terima kasih paman. Setelah mendapatkan kain emas dan swasta tersebut, Bantah pun pamit ke kepala kampung. Kemudian ia kembali mengarungi lautan luas menggunakan talas. Menuju ke kampung kepalanya, Bantah sangat tidak sabar memberikan kepada ibunya. Di tengah laut, Bantah bertemu dengan Jakub yang baru saja pulang berlayar dari negeri lain. Jakub melihat Bantah yang membawa kain emas tersebut mendapatkan ide. Hai Bantah, kita bertemu lagi. Maukah kau menaiki denganku di kapalku ini? Mau, paman. Makasih, paman. Namun nasib malang itu menimpa Bantah.
Di atas kapal, Jakub malah merampas kain emas dan selesai Banta dapatkan. Dengan susah payah, lalu Banta dibuang ke laut. Sementara itu, Banta yang terombang-ambing di tengah laut hingga ia terdampar di sebuah pantai dan ditemukan oleh suami sang nelayan. Malam sekali anak ini. Iya, sebaiknya kita bawa pulang dan anggap dia sebagai anak kita sendiri saja sampai ia pulih. Seiring berkembangnya waktu, Banta sudah pulih dan dikawinkan dengan bapak dan ibu nelayan yang telah menolongnya. Maaf Bu, saya pulang semuanya ibu saya untuk berubah pertolongan kami. Dengan senang hati nak, berhati-hatilah. Banta pun mengeluarkan kepala sapinya, dan ia mengarungi lautan menuju kampung halaman dan menemui ibunya. Ibu maafkan Banta. Sudahlah nak, kabar kami minta untuk Banta akan berusaha untuk segera kabur mendapatkan kain itu. semuanya sudah terlambat nak. Apa maksudmu itu Ibu? Pamanmu hari ini mengadakan pesta perkawinan. Banta mendengar itu sangat kaget. Ia pun segera berpamitan ke ibunya dan bertugas menuju pesta pernikahan seperti raja dengan kabar baik. Pesta pernikahan itu berlangsung sangat meriah. Banta tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak mempunyai bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa kain itu adalah miliknya. Yang Banta lakukan hanya mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Tuhannya agar diberikan petunjuk. Tuhan, bantulah hamba Tuhan untuk mendapatkan kain emas itu. Saat sedang berdoa, datanglah seekor burung elang di tengah pesta pernikahan tersebut. Kain emas dan swasta itu adalah milik Banta Karasia. Suara berempat itu membuat seluruh orang di istana menjadi gugup. Raja dan putri terus mata menyadari bahwa Jakub adalah orang yang serakah mencuri barang milik orang lain. Burung elang itu tidak pernah berbohong. Benar apa yang dia katakan? Kau berbohong ya, kau mencuri kain ini. Seseorang bernama Banta Karasia. Jakub yang ada di pelaminan mulai gelisah dan malu. Jakub segera melarikan diri ke jendela. Setelah peristiwa tersebut, Banta dan Jakub dinikahkan dengan terus mata. Pesta berjalan dengan sangat meriah selama 7 hari 7 malam. Aku melarang kau untuk kamu bersamaku. Tentu saja, selama kau harus berdoa dan berusaha. Raja yang sudah pun menyerahkan kekuasaannya pada Dipercayakan pimpinan padamu. Terima kasih ayah. Kini Raja Banta berencana ibunya dan istrinya hidup bahagia di istana. Ibu Banta pun bangga dengan anaknya. Ibu bangga dengan anak. Terima kasih Ibu sudah selalu bangga kepada Banta dan selalu mendoakan Banta.